Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil review jurnal kami dengan tema Kultur Adventive Akar, dan kami mengambil judul jurnal Optimization of Adventitious Root Culture for Production of Biomass and Secondary Metabolites in Prunella vulgaris by Hina Fazal, Bilal Haidar Abasi, dan Nizar Ahmad. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Aini Miftahul Husnah, NIM H71217036, dan teman-teman saya yakni Dila Armilia Bahari, NIM H71217028, Rika Nur Aini Nisa, NIM H71217040, dan Zumrotin, NIM H71217044. Alasan yang melatar belakangi adanya penelitian ini adalah dengan tujuan untuk mengoptimalkan kultur akar adventif dalam memproduksi biomasa dan metabolis sekunder dengan menggunakan protokol sederhana yang memiliki potensi dalam pengaplikasiannya secara komersil. Karena sudah banyak kita tahu bahwa produksi metabolis sekunder sudah banyak dilakukan pada beberapa penelitian dengan menggunakan berbagai macam proses ekstraksi dan pemanfaatan berbagai macam bagian tumbuhan seperti batang, daun, akar, bunga, maupun buahnya. Pada kultur akar adventif, perlakuan counter upscaling dilakukan baik secara fisik maupun kimiawi dengan menggunakan bioreaktor karena pengontrolan suhunya dilakukan lebih mudah dibandingkan dengan metode lain. Selain itu, senyawa bioaktif yang dihasilkan juga memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki kesamaan dengan tanaman induk. Pemilihan tanaman Prunella vulgaris ini untuk optimalisasi biomasa dan produksi metabolis sekunder dikarenakan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chang dan Yang menemukan adanya penghambatan aktivitas ekstrak Prunella vulgaris terhadap virus HIV. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini untuk memperjelas adanya penelitian sebelumnya mengenai penghambatan virus HIV oleh ekstrak Prunella vulgaris karena belum ada pemaparan lanjutan setelah diadakan penelitian tersebut. Akan menjelaskan tentang prosedur kerja penelitian tersebut. Langkah yang pertama adalah perkecambahan biji dan expand koleksi. Biji Prunella vulgaris dikumpulkan dan diontifikasikan, lalu permukaan biji disterilkan menggunakan aqueous steril dan dicuci menggunakan merkuri klorida 0,2% dan etanol 70%. Biji diisolasikan pada media Mursyk dan Skok atau MS dengan pH 5,3 dan di autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 25 menit. Kemudian diinokulasikan di media pertumbuhan Cambergs pada suhu 25 derajat Celcius di bawah 16 atau 8 jam. Setelah 30 hari diinokulasi, daun explant yang dikumpulkan dari kultur plantlet in vitro diinduksi kalus. Langkah yang kedua adalah induksi kalus daun explant. Daun explant berukuran 3-4 mm sebanyak 2 buah yang dikulturkan secara in vitro dan ditempatkan pada media MS dengan kandungan kombinasi hormon BA sebanyak 1 mg dan NAA sebanyak 1,5 mg. Setelah 30 hari, explant diinokulasikan. Gembur kali dikumpulkan untuk perkembangan kultur akar adventif. Langkah ketiga adalah kultur akar adventif dan kinetika pertumbuhan. Kultur akar adventif kalus tua seberat 0,49 gram diinokulasi selama 30 hari dan dipindahkan ke dalam aluminium yang berisi 40 ml basal dengan berbagai konsentrasi NaA sebanyak 0,5 sampai 2 mg. Lalu kultur ini ditempatkan di orbita shaker. Kecepatannya 120 rpm dengan suhu 25 derajat Celcius selama 7 minggu. Data dikumpulkan setelah 7 hari, interval dalam jangka waktu 49 hari. Langkah keempat adalah penentuan biomasa kultur akar adventif. Akar adventif dikumpulkan dalam media cair, lalu akar dicuci secara hati-hati menggunakan aqueous steril dan menekan dengan lembut pada kertas saring untuk membuang kelebihan air dan ditimbang. Kemudian untuk biomasa yang kering, akar akan dikeringkan dalam oven dengan suhu 50 derajat Celcius dan ditimbang.
Langkah yang kelima adalah metode analisis. Hasil langkah keempat tadi akan dihaluskan dengan mortal dan diekstrak dalam tabung reaksi. Kemudian bubuk dari Prunella vulgaris sebanyak 10 mg dilarutkan dalam metanol 10 ml dan divortex setiap hari selama 1 minggu. Lalu disentrifug dengan kecepatan 14.000 rpm selama 15 menit sehingga didapatkan supernatan yang digunakan untuk penentuan biomasa. Hasil ekstraknya sebanyak 0,03 ml dilarutkan dengan aqueous steril dicampur dengan Volin Thiokalteus reagen 2S sebanyak 0,1 ml dan disentrifug lebih dulu dengan kecepatan 10 rpm selama 14 menit, lalu diinkubasi selama 6 menit dan disaring ke dalam membran menggunakan UV variable spektrofotometer. Absorbensi yang dihasilkan campuran lalu diukur pada 760 nanometer. Langkah yang terakhir adalah analisis statistik. Analisis ini menggunakan statistik perangkat lunak versi 8,1 dan asal lab 8,5. Perangkat lunak adalah digunakan untuk presentasi grafik. Selanjutnya adalah pembahasan 1. Pengaruh konsentrasi NAA pada biomasa akar advent dan kinetika pertumbuhan. Dalam penelitian ini, kultur akar adventif dari P. vulgaris telah ditetapkan oleh gambar 1. Kinetika pertumbuhan menunjukkan bahwa akumulasi biomasa meningkat hingga 21 hari. Namun kemudian terjadi penurunan biomasa secara bertahap diamati dari hari ke-28 hingga 49 hari. Morfologi akar dan warna tetap sama selama percobaan. Data mengenai budidaya akar adventif di P. vulgaris tidak ada dalam literatur. Namun, banyak penelitian mengungkapkan bahwa penambahan NAA kepada media cair atau padat adalah merangsang induksi akar adventif. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa penambahan 1,0 atau 1,5 mg NAA memastikan media terbaik untuk produksi akar adventif di P. vulgaris. Berikut adalah gambar 1. Optimalisasi budidaya akar adventif di P. vulgaris, tanaman induk P. vulgaris yang digunakan untuk explant koleksi. B. Pembentukan kalus dari explant daun pada pendrium padat yang mengandung 1,0 mg BA dan 1,5 mg NAA. C. Inokulasi labu ke 100 ml labu Erlenmeyer yang mengandung media MS cair dan NAA berbeda konsentrasi dan pengocokan berurutan pada pengocok orbital pada 120 rpm. D. Pengembangan akar adventif. E. Roots pembentukan pada 0,5 mg NAA. F. 1,0 mg NAA. G. 1,5 mg NAA dan H. 2,0 mg NAA. 2. Biomasa produksi total phenolics independent. Dalam penelitian ini, TBC diselidiki dalam DRB P. vulgaris. Produksi dari biomasa kering 33 mg per liter pada media yang sama lebih rendah dari konsentrasi NAA lainnya yang diuji. Ini berarti bahwa produksi TPC dalam kultur cair P. vulgaris tidak tergantung pada biomasa akumulasi. TPC terendah diamati di biomasa kering dari akar adventif diperoleh sebagai respon terhadap 2,0 mg NAA. Kadar auksin yang tinggi dalam media kultur sering menghambat produksi metabolit sekunder. Hasil saat ini menunjukkan bahwa 0,5 mg NAA adalah pertumbuhan yang sesuai regulator untuk produksi TPC dalam budidaya akar adventif dari P. vulgaris. Biomasa independen total kandungan produksi flavonoid. Untuk mengetahui produksi dari flavonoid, maka dilakukan uji pada lebih dari 20 media kultur dengan perbedaan pemberian auksin dengan tujuan untuk memperoleh biomasa akar adventif yang lebih tinggi. Produksi flavonoid tidak menunjukkan korelasi linier dengan akumulasi biomasa. Namun, produksi TFC lebih tinggi dari TPC. Selanjutnya yaitu biomasa tergantung DRSA. Radikal bebas terus-menerus dihasilkan oleh tubuh yang sangat reaktif karena adanya elektron tidak berpasangan yang menghasilkan racun dengan menyumbang atau mengambil elektron dari molekul lain seperti oksigen radikal bebas dan non-radikal. Perbedaan ini dapat mengakibatkan penuaan dan penyakit mematikan lainnya.
Adanya perbedaan antioksidan dalam tanaman utuh atau kultur in vitro dapat menetralkan efek berbahaya dari ROS dengan antioksidan endogen sistem enzim, seperti askorbat peroksidase, katalase peroksidase, dan superoksida dismutase. TPC dan TFC menunjukkan biomasa independen dan PGRS tergantung mode produksi. Tetapi pada DRSA kultur akar yang diberi berbagai konsentrasi NAA menunjukkan korelasi linier dengan produksi biomasa. Lebih tinggi DRSA dan biomasa yang diamati pada kultur yang diperlakukan dengan 1,5 mg NAA. Secara serupa, DRSA juga diamati pada akar tumbuh yang medium yang mengandung 1,0 mg NAA dibandingkan dengan kontrol. Penelitian lain menyatakan bahwa biomasa dan PGRS independen dan biomasa independen dan PGRS tergantung DPPH antioksidan. Dari kegiatan kalus dan suspensi kultur Artemisia absinthium. Selama kultur in vitro, faktor yang mempengaruhi produksi metabolit sekunder yaitu auksin, sitokinin, kombinasi auksin-sitokinin, dan kinetin. Konsentrasi NAA meningkat dari 0,5 sampai 1,5 mg. DRSA juga meningkat, namun aktivitas menurun dengan kenaikan lebih lanjut dari NAA larutan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kultur akar Prunella vulgaris dengan perlakuan daun dari kultur kalus dengan berbagai konsentrasi NAA untuk menginduksi akar didapatkan hasil bahwa pada konsentrasi NAA 1 mg dapat secara efektif untuk mengakumulasikan biomasa segar setelah dilakukan penginokulasian selama 21 hari dan pada konsentrasi NAA 0,5 gram dapat secara efektif untuk memproduksi TPC dan TFC. Selain itu, pada kultur akar secara in vitro dapat menunjukkan potensi optimal untuk produksi antioksidan pada kontrol. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan gradasi sistem bioreaktor yang lebih tinggi untuk produksi biomasa dan senyawa aktif dalam pengaplikasiannya secara komersil. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan pada waktu forum berlangsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.